Sesaat lagi Anda akan mengikuti ibadah online GBI Kima. Mari siapkan hati Anda untuk menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom keluarga Kima. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya kita hari ini. Kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Penyembahan kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik. Ini syukur kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak saudara untuk bersuka cita, memuji Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, kami terima. Sama-sama memuji Tuhan saudara. Sama-sama ekspresikan pujian-Mu saudara. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami yang rindu menyembah-Mu, rindu bersekutu dengan-Mu, rindu berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari terus cari wajahnya saudara, sampai kau berjumpa dengan dia secara pribadi. Sampai kau berkata terima kasih Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan lembut katakan, ku sembah kudus, Kau kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus,
fokus akan Engkau Bapa. Kami di tempat kami masing-masing Tuhan memuji menyembah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sebab yang kami tahu orang yang berjumpa dengan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Seperti Musa yang berjumpa dengan Engkau di Gunung Sinai. Wajahnya menjadi ceria. Hatinya penuh damai sejahtera. Yang mendapat kembali pernyataan dari Tuhan untuk siap menyertai Israel. Yang mendapat terobosan bahwa Tuhan siap menyertai Israel menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan pasca perjumpaan itu, dia pulang membawa 10 hukum Taurat. Ketika firman Tuhan dibentangkan pagi ini, kami berjumpa dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, orang yang berjumpa dengan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dan lewat pesan-pesan firman, dia akan berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan lainnya. Dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Dan walaupun di tempat kami masing-masing Tuhan memuji menyembah-Mu, kami percaya Tuhan lawatan Tuhan terjadi. Api Tuhan akan menyala. Dan kami melihat kegerakan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pada pagi hari ini saudara, kita belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya ingin menyampaikan sukacita saya. Terima kasih kepada Divisi Multimedia yang menyiapkan acara live streaming ini. Dan terima kasih kepada Divisi Pujian Penyembahan, kepada para imam, pemuji, imam, pemusik. Terima kasih semuanya. Hingga umat Tuhan diberkati dimanapun mereka berada. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Minta Cesaria membacanya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 6. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Amin. Ya, sekian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini saudara. Dan kita belajar di bawah satu tema dari teks ini. Kita belajar oknum yang terangkat naik ke sorga. Ada oknum yang pernah terangkat naik ke sorga. Saudara, ketika Yesus sudah menampakkan diri 40 hari pasca kebangkitannya saudara, untuk menanda buktikan kepada dunia bahwa dia telah menang atas maut,
Maka 40 hari kemudian Yesus terangkat naik ke surga. Hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan memperingati tentang kembalinya Yesus. Dan dia terangkat naik ke surga. Lalu jemaat bertanya, itu kan Tuhan kembali pendeta. Tapi dengarkan baik, ada fakta Alkitab, ada catatan, ada peristiwa di mana orang-orang biasa terangkat naik ke surga untuk memberikan jaminan buat saya dan saudara. Ketika sangkakala Allah itu berbunyi, Bapa sendiri, Yesus Kristus Tuhan akan datang di angkasa, saya dan saudara dijamin untuk terangkat. Lewat beberapa peristiwa, oknum-oknum yang terangkat naik ke surga, kita akan belajar ada pesan-pesan firman yang kita akan dapatkan, saudara. Melalui peristiwa-peristiwa ini akan meneguhkan kita untuk terus tumbuh dan berubah untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Poin yang pertama, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Minta Cesare baca Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 20. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa Henok terangkat ke surga mengajar kita prinsip kebenaran bahwa yang terangkat ke surga adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ini penting dan menarik bahwa Henok hidup menunjukkan tahun-tahun kehidupannya. Dia hidup bergaul dengan Allah, dia akrab dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Ini penting, saudara, bahwa saya dan saudara ternilai dalam kekristenan ini ketika saya dan saudara hidup bergaul dengan Allah, akrab, intim, dan karib dengan Bapa kita di sorga. Mengapa kita harus disebut anak-anaknya? Mengapa Tuhan itu harus disebut Bapa kita? Untuk menunjukkan dan menuntut bahwa saya dan saudara harus hidup bergaul dengan Bapa. Saudara, ini penting. Mari kita buka Efesus pasal 1 ayat 17. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Menarik, saudara, bahwa dalam pengenalan kita kepada dia, semakin mengenal dia, dibutuhkan roh hikmat dari dia, dibutuhkan pewahyuan dari dia untuk saya dan saudara hidup bergaul dengan dia. Hidup bergaul supaya saya dan saudara semakin mengenal dia. Saudara, ini penting. Saya dan saudara harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Karena ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menakutkan saudara, termasuk menakutkan para pendeta. Tercakup dalam Matius 25. Ketika 10 anak darah itu, lalu mereka pergi yang 5 beli minyak. Lalu waktu mereka pulang, pintu tertutup. Alkitab bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Ada ayat yang menakutkan dalam Alkitab, termasuk menakutkan para pendeta. Dalam Matius pasal 7, saudara, dikatakan, aku telah melakukan ini dan itu. Aku telah berbuat demi namamu. Tapi di balik pintu berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu sebabnya syarat saya dan saudara nanti terangkat naik ke surga.
ketika saya bergaul akrab untuk semakin mengenal Dia. Yang berikut saudara, mengapa saya dan saudara harus hidup bergaul dengan Tuhan, akrab dan karib dengan Tuhan? Karena untuk saya dan saudara semakin serupa dengan Tuhan. Ini penting saudara, pertumbuhan kita terukur ketika saya dan saudara pada akhirnya harus serupa dengan Kristus. Mengapa saudara? John Maxwell, tokoh kepemimpinan Amerika, mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa hidup kita ini hanya dipengaruhi dua hal. Satu, buku apa yang kita baca setiap hari. Yang kedua, dengan siapa kita berinteraksi. Mengapa saya dan saudara dituntut firman untuk hidup bergaul dengan Bapa di sorga? Supaya sifat-sifat ilahi itu, karakter-karakter Kristus itu, tabiat-tabiat sorga itu dipindahkan kepada kita. Karena kita punya sahabat adalah Bapa di sorga. Itu sebabnya saya dan saudara harus mendisiplinkan diri, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau bangun mezbah dalam rumahmu, engkau hidup memuji menyembah Dia, dan engkau menertibkan dirimu dalam kedisiplinan yang tinggi untuk membaca firman, untuk engkau mengenal Dia. Ini penting saudara, karena kita tidak ternilai oleh dinamika pelayanan kita saudara. Kita tidak ternilai dengan karunia-karunia roh kita, tapi kita ternilai ketika kita memiliki sifat-sifat ilahi. Saudara, peristiwa terjadi di negara bagian Amerika, tepatnya di Florida. Seorang ibu muda yang baru menikah pulang belanja, dan dia mengambil mobilnya di parkiran di basement saudara. Seorang remaja kulit hitam datang menghampiri dia. Ketika mendekat, maka pemuda kulit hitam ini memperkosa ibu muda ini. Dan terjadilah hubungan suami istri, terjadi hubungan badan, dan laki-laki ini memperkosa ibu itu. Menarik saudara, ibu itu pulang ke rumahnya, dan dia tidak mau saudara menerima kenyataan. Tapi mereka adalah anak Tuhan yang sungguh, sepasang suami istri yang baru menikah, anak Tuhan yang sungguh. Suaminya membujuk dia dan berkata, sabar, kita tunggu karena kita juga baru menikah. Bilang, saya tidak hamil akibat pemerkosaan itu. Lalu suami bilang, sabar mak, kita tunggu. Tapi 1 bulan kemudian pemeriksaan dokter bahwa ibu itu dinyatakan hamil. Ibu itu tidak mau menerima, bilang saya tidak mau hamil akibat pemerkosaan itu. Tapi cerita itu berlanjut, berkata, suaminya tetap bujuk dia dan berkata, kita juga baru menikah. Kita tunggu saja. Engkau melahirkan, kalau engkau melahirkan anak berkulit putih, itu anak saya. Tapi kalau engkau melahirkan anak berkulit hitam, itu berarti hasil pemerkosaan. Keluarga ini adalah keluarga muda yang takut sama Tuhan, yang membangun mezbah dalam rumahnya. Mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, 9 bulan 10 hari, perempuan ini melahirkan seorang bayi perempuan berkulit hitam. Dia sulit menerimanya saudara. Dia sulit untuk menerima kenyataan itu. Mereka adalah anak Tuhan yang sungguh hidup bergaul dengan Tuhan. Suaminya bilang, sabar mak, karena bagaimanapun juga itu lahir dari rahimmu. Lalu cerita itu berlanjut dan berkata saudara, maka mereka memberi anak perempuan itu bernama Monica. Menarik cerita itu berlanjut saudara, 10 tahun kemudian Monica itu sakit. Dia sakit gangguan sum-sum tulang belakang. Dan dokter bilang, anak ini harus disuntikan sum-sum tulang belakang dari garis keturunannya. Lalu pasangan kulit putih itu mengaku di depan dokter dan berkata, ini 10 tahun yang lalu dokter, ini hasil istri saya diperkosa di basement di tempat parkiran.
dan anak ini lahir. Lalu dokter berkata cari bapak kandungnya. Lalu dibuatlah iklan di surat kabar saudara. Dan peristiwa itu berlanjut saudara. Di suatu pagi sepasang kulit hitam yang memiliki toko seperti Indomaret seandainya di Indonesia. Lalu mereka buka toko dan melihat surat kabar itu. Dan dia melihat ada orang yang membutuhkan untuk disuntikan sum-sum tulang belakang. Oleh kegerakan Tuhan saudara, laki-laki kulit hitam ini menuju ke rumah sakit, di mana dia melihat iklan bahwa anak ini harus tertolong. Ketika dia tiba di rumah sakit itu dari jauh, dia melihat ibu itu dan dia kenal. Itulah ibu yang saya perkosa 10 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Menarik saudara. Dia takut mendekat. Tapi perempuan itu, mamanya Monica, melihat anak kulit hitam, orang kulit hitam ini. Lalu Monica, ibunya Monica bangkit dari tempat duduknya, menatap laki-laki itu. Cerita itu berkata saudara, dia lari untuk menjumpai laki-laki itu. Dan laki-laki itu bersujud untuk minta maaf atas kejadian itu. Tapi perempuan itu mengangkat orang kulit hitam itu, lalu memeluknya dan berkata, 10 tahun yang lalu aku telah melepaskan pengampunan bagimu. Lalu menarik saudara, laki-laki itu memberikan sum-sum tulang belakangnya, disuntikan kepada Monica, dan Monica akhirnya kembali dapat melanjutkan kehidupannya, dan Monica bertumbuh menjadi gadis remaja. Saudara dengarkan baik, ini penting. Saya dan saudara disuruh bergaul dengan Tuhan untuk saya dan saudara memiliki karakter Kristus, memiliki sifat-sifat ilahi, memiliki tabiat-tabiat sorga. Dan ini penting saudara, saya dan saudara harus memiliki hati seperti hati Bapa di sorga yang dapat melepaskan pengampunan. Menarik saudara, saya pernah didatangi oleh 2 perempuan sekaligus 2 ibu bersamaan di gereja di tempat ini. Kedua-duanya mengaku kena kanker. Dan umumnya saudara, orang kena kanker itu akibat dia menyimpan sakit hati, dendam dan kebencian. Dan dia tidak memiliki karakter Kristus untuk tahu melepaskan pengampunan. Ketika saya konseling saudara, saya bilang, ada sesuatu yang kalian simpan, mari lepaskan. Dan mereka keduanya mengaku di waktu yang berbeda saudara. Mereka keduanya mengaku bahwa kami tidak. Satu tidak mengampuni suaminya, yang satu tidak mengampuni saudara-saudara. Saya bilang ini kanker kalian baru stadium 1. Segera lepaskan pengampunan. Biasanya saudara, dalam konseling pastoral, kalau ada orang sudah kena kanker lalu kita nasihati melepaskan pengampunan, tapi dia menyimpan kekerasan hati, maka stadium itu naik stadium 2. Ibu itu berkata, saya tidak bisa mengampuni saudara saya, Pak. Saya luka terlalu berat. Apakah ibu mau tetap kena penyakit ini? Lalu dia menyimpan sakit hati, dia tidak mau melepaskan pengampunan. Naik stadium 3 saudara. Dengarkan baik. Kalau sudah stadium 3, malaikat di surga akan berunding dan bilang lanjutkan stadium 4. Saudara dengarkan baik. Saya sering bertanya kepada sidang jemaat, apakah kalian mau pilih mana? Apa kena kanker atau melepaskan pengampunan? Dengarkan baik, hati kita harus terlatih untuk bisa melepaskan pengampunan saudara. Bagaimana caranya saudara? Engkau bergaul akrab dengan Bapamu, supaya sifat-sifat ilahi itu pindah ke dalam hidupmu. Engkau memiliki hati yang bisa juga melepaskan pengampunan. Saudara, dari 13 kasus yang ditemukan dalam Alkitab,
tentang pelepasan pengampunan, maka Yesus menyimpulkan di atas kayu salib yang kita kenal dengan teologi pengampunan itu, saudara. Ketika dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini penting, saudara. Juga Alkitab mencatat banyak peristiwa, saudara, tentang bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang mampu melepaskan pengampunan. Mengapa, saudara, kita mampu? Karena kita hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya pernah memimpin kebaktian kebangunan rohani di sebuah gereja kecil di Jakarta Timur dekat Kalimalang. Lalu aku terjadi altar call, saudara, orang maju ke depan. Orang begitu banyak maju, lalu seorang ibu, sebelum saya tumpang tangan, saya kenapa? Bilang, saya 9 tahun Pak tidak mengampuni suami saya. Saya cuma bertanya tentang ayat ketika doa Bapak kami ditutup. Saya nanti selesai ibadah, Bu, baru ibu di konseling. Waktu saya konseling, saudara, dia mengaku 9 tahun tidak mengampuni suaminya. Ini penting, saudara, karena doa Bapak kami mengajar kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Itu standarnya biasa. Tapi ketika doa Bapa kami ditutup dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, itu ayat perlu Anda waspadai. Bapamu di surga akan mengampuni engkau ketika engkau mengampuni orang lain. Tapi Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau ketika engkau tidak mengampuni orang lain. Lalu ibu itu bertanya, bagaimana, apakah 9 tahun Bapa di surga tidak mengampuni saya? Selang ayat tidak perlu ditafsir. Tulisannya memang sudah begitu. Dengarkan baik, saudara. Ini penting saya dan saudara laki untuk memiliki hati seperti hati Bapa di surga. Hati yang bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana caranya? Anda harus hidup bergaul dengan Tuhan. Engkau bangun mezbah dalam rumahmu. Engkau renungkan firman siang dan malam. Engkau pujian penyembahan kepada Dia. Dan engkau mendisiplinkan diri membaca kebenaran firman. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Ia memiliki sifat-sifat ilahi. Dan dia akhirnya terangkat naik ke sorga. Yang kedua, Elia terangkat naik ke sorga. Minta Cesaria baca 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara, ini menarik bahwa pada akhirnya Elia juga terangkat naik ke sorga. Tapi mari pesan-pesan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara untuk Anda. Ada hal-hal penting sebelum peristiwa kenaikan itu ke sorga. Ada hal yang dilewati oleh Elia yang diikuti oleh Elisa. Banyak tafsir tentang hal ini, saudara. Tapi ada 4 tempat yang dilewati. Dan dengarkan baik, dalam percakapan itu Elia menjelaskan kepada Elisa tentang momen-momen penting yang terjadi di setiap tempat yang mereka lewati. Yang pertama, saudara, mereka pergi ke Gilgal.
Anda tahu di Gilgal lah manna Tuhan itu berhenti. Hampir 40 tahun Israel makan manna. Tapi tiba di Gilgal, manna dari sorga itu berhenti. Yang kedua, di Gilgal disunatlah orang Israel. Jadi ada generasi berikut yang lahir di padang belantara, di padang gurun itu sebabnya ada kitab ulangan untuk mengulangi janji Tuhan kepada mereka. Itu sebabnya ada kitab bilangan untuk kembali menghitung jumlah mereka. Nanti tiba di Gilgal baru mereka disunat. Tapi yang paling penting yang terjadi di Gilgal, yang ceritakan Elia kepada Elisa, saudara, bahwa di Gilgal Tugu ada momen yang mereka dirikan. Ini penting waktu mereka menyeberang sungai Yordan, ada pesan Tuhan melalui Yosua mau beritahu kepada orang Israel untuk membawa batu. Sebab di mana nanti kita bermalam sebentar malam, kita akan bangun batu, sebuah tugu. Lalu orang Israel bertanya, untuk apa tugu itu? Lalu Yosua berkata, supaya di kemudian hari anak cucumu bertanya, mengapa ada ini tugu? Maka engkau mampu menjawabnya bahwa Tuhan pernah menolong nenek moyang kita menyeberang sungai Yordan. Dan tugu ini terdiri dari batu-batu dari dasar sungai Yordan. Saudara, menarik. Ada momen penting yang diberitahu oleh Elia ke Elisa. Lalu mereka pergi ke Betel, saudara. Di Betel ada pertemuan pribadi Yakub dengan Tuhan. Ketika Yakub lari dari rumah orang tuanya, ketika kegelapan sudah tiba, ada 3 kegelapan yang ditemui Yakub di Betel. Matahari memang mulai terbenam, tempatnya memang sunyi, dan hatinya dalam keadaan galau. Dia lari merebut hak kesulungan itu. Dia lari menipu ayahnya. Dia lari meninggalkan persoalan. Karena kasih karunia Tuhanlah, Tuhan datang menjumpai dia lewat pelayanan malaikat ada tangga. Di mana malaikat itu pulang balik naik ke surga. Dan ketika dia bangun pagi dalam tempat ini maha dahsyat. Karena tempat itu maha dahsyat, dia menuangkan minyak yang ia bawa ke atas batu dan membuka mulutnya bernasar. Maka Tuhan itu, Allah itu, Tuhan itu menjadi Allahku. Lalu dia berkata, saudara, akan kembali ke tempat ini membangun mezbah bagi Tuhan. Lalu yang berikut dia berkata, segala sesuatu yang aku dapatkan sepanjang perjalanan ini, kalau Tuhan memberikan roti untuk ku makan sehingga aku kembali ketemu ayahku, kalau Tuhan memberikan pakaian untuk ku pakai sehingga kembali ketemu ayahku, maka segala sesuatu yang ku dapatkan sepanjang perjalanan ini, 1/10 akan ku persembahkan kepada Tuhan. Dan ini penting, saudara. Cerita-cerita itulah yang mewarnai perjalanan oleh Elisa, oleh Elia kepada Elisa. Lalu menarik, mereka tiba di Yeriko. Yeriko hanya bercerita satu peristiwa tentang kemenangan Israel yang dibangun dari sebuah ketaatan. Menarik, saudara. Tembok kota Yeriko dikelilingi 13 kali. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali. Sampai hari ke-6 1 kali. Dan hari ke-7 Israel harus mengelilingi 7 kali. Soal waktu itu, waktu Israel keliling, tidak boleh ada pembicaraan di antara mereka. Mereka berjalan dan berdiam saja. Dan dalam hitungan yang ke-13, maka tembok itu runtuh. Dengarkan baik, saudara. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi, berangkat dan dibangun dari sebuah ketaatan. Saudara, ini penting, saudara. Akhirnya Elia
Dan Elisa menyeberang sungai Yordan. Dan selesai menyeberang sungai Yordan, saudara, lalu Elia bertanya, apa yang kau minta daripada aku? Elisa bilang 2/3 rohmu. Dan ini yang disebut impartasi, saudara. Bagaimana Elia mengimpartasikan rohnya kepada Elisa. Dan Alkitab 2 Raja-Raja mencatat bahwa mujizat lebih banyak dibuat oleh Elisa. Lembaran-lembaran Alkitab bercerita tentang kuasa yang pindah itu sehingga Elisa dipakai lebih. Dalam sejarah, saudara, sejarah gereja, sejarah pergerakan Pentakosta, sejarah pergerakan Injili, sejarah pergerakan Karismatik, begitu banyaknya orang dipakai Tuhan akibat impartasi dari orang yang mendahulunya. Saudara, ini penting, perlu kuasa, saudara. Nah, menarik, saudara, ada orang Chinese pelihara bebek, saudara. Tahu bebek? Sepupu satu kalinya itik, saudara, tirinya ayam. Nah, orang Chinese ini pelihara bebek, saudara. Dan dia sangat sering menjamu orang, apalagi kalau tamu. Sekali waktu ada orang lewat di kampungnya, dan dia mengundang orang itu, mengajak ke rumahnya. Karena ada pemahaman, saudara, bahwa tamu itu membawa berkat. Sebenarnya itu budaya yang Alkitab ajar kita adalah kunjungan hamba Tuhan, pendeta ke rumah kita itu yang membawa berkat. Jadi kalau ada pendeta dari gereja manapun datang di rumah Anda, dia datang jam 11.45. Jangan aja dia bicara. Siram cepat supermi lalu kasih makan dia. Karena dia datang sedang membawa berkat. Sekali waktu kita bercerita tentang perempuan kaya di Sunem yang menjamu Elisa dan Gehazi. Nah, menarik, saudara, orang Chinese ini sangat senang dan dia potong bebeknya untuk tamunya. Lalu mereka makan bersama dan bertanya dari mana dan mau kemana. Mereka berkenalan dan tamu itu akhirnya bertanya, mengapa Bapak begitu bermurah hati menjamu saya dan memotong bebek? Dalam pemahaman kami, bahwa tamu itu pembawa berkat. Lalu mereka cerita dan menikmati makanan itu, dan mereka makan, orang Chinese makan pakai sumpit, dan mereka menikmati makanan ini. Waktu selesai makan, orang Chinese ini sangat bersuka cita disinggahi oleh tamunya yang dia baru kenal. Lalu dia mengambil sumpitnya dan mengetuk mangkuk tempat dia makan. Lalu mangkuk itu menjadi emas. Dia bilang, ini oleh-oleh untuk Bapak. Saya sangat senang Bapak singgah di rumah saya dan makan di rumah saya. Tamunya bilang, saya tidak mau. Tuan rumah bilang, mungkin kurang. Dia ketuk tempat nasinya, saudara. Tempat nasi itu jadi emas. Dia bilang, ini untuk Bapak. Tamunya bilang, saya tidak mau. Mungkin kurang. Dia ketuk lagi, saudara. Apa yang ada di atas meja itu. Dan menjadi emas. Lalu dia bilang, ini untuk Bapak. Tamunya bilang, saya tidak mau. Lalu tuan rumah orang Chinese itu tersinggung. Bapak ini saya baru kenal. Saya jamu Bapak dengan makan bebek. Saya potong bebek saya dan kita cerita dan saya kasih hadiah emas 3. Tapi Bapak bilang, saya tidak mau. Bapak ini maunya apa? Lalu sang tamu menjawab dengan pelan, saya mau sumpitnya. Saya mau sumpitnya. Supaya kalau saya pulang nanti di rumah, semua piring dan rak piring bisa berubah menjadi emas. Saudara dengarkan baik. Elisa mengikuti Elia. Dan ketika apa yang kau minta, dia berkata, kau minta 2 rohmu.
Ada impartasi kuasa. Lalu kita mencatat bukti impartasi kuasa itu. Itu sebabnya Elia bilang, Elia bilang, permintaanmu itu berat. Tapi kalau engkau melihat aku naik terangkat ke sorga, maka engkau berhak mendapatkannya. Lalu datang kereta berapi, kuda berapi, lalu mereka dipisahkan. Saudara, ini penting pendeta baca Alkitab baik-baik. Karena saya pernah dengar pendeta, dia tidak bilang kereta berapi atau kuda berapi. Dia bilang kereta api. Ini saya bingung, mana ada kereta api di Timur Tengah. Nah, ini penting saudara. Waktu dia terangkat naik, maka dia mengambil jubah saudara. Nah, ini penting. Kembali ke cerita orang Chinese tadi. Tamunya minta sumpit. Dengarkan baik sidang jemaat yang saya kasihi. Engkau datang kepada Tuhan, belajar minta kuasa. Kuasa sehingga engkau menang. Kuasa untuk engkau diberkati. Kuasa minta sumpitnya saudara. Minta kuasanya. Seperti Elisa meminta 2/3 roh kepada Elia. Mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Minta tolong Cesare yang membacakannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini penting saudara. Hari-hari ini kita sedang melihat tuayan global, penuaian global. Itu sebabnya kita harus terus menanti-nantikan pencurahan. Supaya dengan pembaptisan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa Tuhan lebih lagi. Untuk kita terpakai menjadi saksi saudara. Ini penting saudara. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan tinggalkan buat kita. Tanggal 21 Mei saya akan berbicara tentang estafet yang Tuhan berikan. Karena dia telah memproklamasikan kerajaan Allah sebelum dia terangkat naik ke surga. Ini penting saudara. Saya dan saudara butuh kuasa itu untuk kita pakai dalam setiap pelayanan kita. Jangan kita melayani Tuhan hanya karena jadwal gerejawi. Jangan kita melayani Tuhan karena pola rutinitas. Jangan kita melayani Tuhan karena schedule yang diatur oleh gereja. Tapi mari kita melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Dan api Tuhan menyala-nyala dalam hidup kita saudara. Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Yohanes berkata membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kita menerima baptisan selam itu sebagai tanda pertobatan. Tapi Yohanes berkata dia akan kemudian Yesus Kristus melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi dia datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di jemaat Hima yang saya kasihi, kita menanti-nanti pembaptisan Roh Kudus untuk saya dan saudara memiliki kuasa lebih untuk terpakai dalam misi pekabaran Injil. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus terangkat naik ke sorga. Ini yang terakhir saudara. Yesus terangkat naik ke surga. Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Lukas 24 ayat 50 sampai 52, kenaikan Yesus.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, oknum yang ketiga yang terangkat naik ke sorga adalah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Ini penting saudara untuk menjadi pegangan dan jaminan buat kita. Mau dia telah mati buat kita, bangkit buat kita, dan dia juga pergi ke sorga. Kamis 21 Mei kita akan berbicara. Ada beberapa tujuan dia terangkat naik ke sorga. Tapi malam pagi ini kita mau berbicara tentang bagaimana dia setelah memproklamasikan kerajaannya, tugasnya selesai, tugasnya telah diestafetkan kepada para pengikutnya, maka dia terangkat naik ke sorga. Ini penting untuk menjadi pegangan buat saya dan saudara sidang jemaat. Dalam penggelapan 1 Tesalonika pasal 4, bahwa ketika sangkakala Allah itu berbunyi, maka saya dan saudara yang ada dalam Kristus juga akan terangkat. Ini penting saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Kristus akan terangkat. Jadi dia terangkat dari kuburan Kristen yang mati di dalam Kristus. Kalau dia mati di nightclub, tidak, walaupun majelis. Kalau dia mati di lokalisasi pelacuran, tidak terangkat, walaupun dia majelis. Kalau dia mati di tempat judi, dia tidak terangkat. Yang mati di dalam Kristus, dia mati di dalam kebenaran firman. Ini penting saudara. Dan dikatakan di sana bahwa kita yang hidup sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah mati. Dan kita yang hidup akan diubah dalam sekejap mata. Ini satu jaminan buat saya dan saudara. Mau Yesus terangkat naik ke surga. Menjadi pegangan buat kita. Mau sekali waktu ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika malaikat turun dari surga, saya dan saudara terangkat. Kata yang dipakai, kita menyongsong Tuhan di angkasa. Saya senang dengan lagu Pantekosta tua. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Ini penting saudara. Itu sebabnya saya ini orang Toraja. Saya selalu beritahu orang Toraja, kalau buat kuburan jangan terlalu tebal semennya. Atau buat ada rumah di kuburan orang Toraja namanya Patani. Saya berintip ke dalam. Waduh, terlalu dalam. Lalu dikunci saudara. Saya takut kalau sangkakala Allah bunyi yang bawa kunci tidak kelihatan. Sekali waktu saya punya teman di Jakarta. Dia bandar narkoba dan bertobat. Dan dia jadi majelis, tapi dia tidak pernah mau tinggalkan rokoknya. Sekali waktu dia kena kanker paru-paru. Saya mengunjungi dia di Wahidin, rumah sakit Wahidin. Di tempat isolasi. Dan perawat tidak mengizinkan kami masuk. Tapi saya bilang, saya mau berdoa Bu. Saya pendeta dan saya sahabatnya. Lalu menarik, dia bilang boleh masuk. Tapi Bapak berdoa, lalu Bapak segera keluar. Karena penyakit itu menular. Ya, kami hanya berdoa, dia menangis lihat saya. Karena itu Pak Pri, kalau Pak Pri dulu bilang jangan merokok, kami merokok. Akhirnya hari ini kami kena kanker paru-paru dan kami tersiksa di tempat ini. Yang sabar Pak. Yang penting Bapak minta ampun. Kasih karunia Tuhan datang untuk Bapak. Istrinya menangis tapi kami tidak boleh terlalu lama. Akhirnya juga dia pergi dan meninggal. Ketika dia dibawa ke kubur saudara. Ini anak begitu ramai. Tiba di kuburan. Kunci Patani itu tidak ada. Kuncinya tidak ada.
Lalu istrinya ditanya, siapa yang simpan kunci? Ini mereka menunggu 2 jam, kuncinya dicari. Kunci patani rumah kuburan orang tua raja itu. Cari-cari, tidak ada. Istrinya bilang, yang simpan itu kunci almarhum. Repot saudara. Akhirnya mereka saudara jebol pintu patani itu. Lalu kuburkan saudara. Ini penting. Sebabnya saya beritahu orang tua dalam gereja harus rajin ke dokter THT. Supaya kalau meninggal telinganya bagus. Jangan sampai sangka kalau Allah bunyi Anda tidak dengar. Dan Anda ketinggalan saudara. Saudara, bulan Juni 2005, kedua orang tua saya ke Jakarta. Untuk beberapa bulan ada di sana bersama dengan kami di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Lalu beberapa bulan akhirnya orang tua saya gelisah dan ingin pulang. Lalu bapak saya bilang, belikan saya kain celana nak. Saya mau bikin celana. Saya bilang, untuk apa pak? Bilang gereja saya mau ditabiskan. Saya ingin pulang. Saya bilang, bapak panitia. Bilang bukan. Bapak punya sumbangan banyak yang tidak. Tapi saya ingin lihat ketika gereja saya ditabiskan. Saya berlutut dalam gereja itu nak. Supaya gereja itu bisa ditabiskan. Lalu saya belikan kain celana. Dan ada lagi permintaannya yang lain. Bilang bapak ini sejak pensiun nak. Sudah tuli. Tidak bisa lagi dengar ketika orang bicara. Tolong belikan saya nak alat pendengar. Saudara, di Jakarta itu di Jalan Pramuka, Jakarta Timur ketika Anda menuju Senen. Ada memang tempat orang menjual alat pendengar, alat bantu pendengar. Menarik saudara, kami belikan orang tua kami. Dan dia pasang. Yang saya mau cerita adalah, waktu dia pulang ke Makassar, di acara pentabisan gereja itu, selesai, dia ketawa dengan semua orang, dia bercerita dengan semua orang. Pulang ke rumah, dia langsung meninggal. Saya pikir-pikir, sebenarnya sudah lama Bapak di surga panggil Bapak saya. Hai anak Adam, pulanglah. Tapi karena dia tuli, dia tidak dengar. Hai anak Adam, pulanglah. Tapi karena dia tuli, dia tidak dengar. Tapi waktu dipasangkan alat bantu pendengar, Bapak di surga bilang, hai anak Adam, pulanglah. Pulang betul. Pulang betul. Dan yang masalah mau dikubur di mana? Waktu itu saudara, orang berunding untuk memperebutkan saudara. Kenapa waktu hidup tidak diperhatikan, nanti mati baru diperebutkan. Saudara, kami lahir dibesarkan di gereja Injili yang mendidik kami untuk tidak pesta pora dalam kematian. Kami lahir dalam keluarga sederhana dan kami orang yang tidak punya uang banyak maksudnya. Lalu pada akhirnya saudara, orang tua saya masih ingat orang berunding sampai 7 kali. Waktu itu juga bersamaan terjadi pertemuan gerakan Aceh Merdeka dan TNI di Helsinki. Hanya 5 putaran, Aceh. Bapak saya 7 putaran, belum bisa ditentukan di mana mau dikubur. Akhirnya dibawa ke Toraja dengan syarat tiba di sana langsung dikubur. Maka dikuburlah ayah saya. Memang ada pesan-pesan terakhirnya katakan, bawa saya ke Toraja nak. Kenapa Pak, kubur saya di tempat orang tua saya. Kenapa Pak, bilang supaya anak cucu saya tahu bahwa itulah leluhur kita, tempat leluhur kita. Lalu dibawalah ke Toraja saudara dikubur. Tapi tidak dibuat petani. Saya membuat kuburannya biasa-biasa saja. Sambil kami bergurau. Jangan sampai sangka kalau Allah bunyi. Karena waktu dikubur alat pendengarnya tidak diikutkan saudara. Jangan sampai sangka kalau Allah bunyi. Dia tidak dengar. Saudara, penting
menjadi jaminan buat saya dan saudara bahwa Yesus akan datang. Dan ketika sangkakala Allah bunyi, dengarkan baik saudara. Alkitab berbicara seperti dia terangkat, begitupun juga dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Titik penekanannya, saya dan saudara harus selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Lewat ketiga oknum yang terangkat ini, kita diberkati dengan firman yang menguatkan kita untuk bergaul dengan dia, menerima kuasa, dan memiliki kepastian bahwa saya dan saudara juga terangkat ketika sangkakala Allah itu bunyi. Tuhan Yesus memberkati jemaat, memberkati firman Tuhan ini. Amin. Terima kasih Bapa. Kebenaran-Mu telah disampaikan lewat peristiwa terangkatnya tiga oknum ini, menjadi pegangan buat kami untuk ketika sangkakala Allah berbunyi, kami akan terangkat saudara, kami akan terangkat Bapa untuk menyongsong dan berjumpa Engkau di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat sidang jemaat-Mu, siapkan sidang jemaat-Mu. Kami hidup dalam kekudusan, kami hidup serupa dengan Yesus. Kami hidup dalam ketakutan kepada Engkau. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran pada pagi ini akan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara. Sebelum kita memberi, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami mau memberi yang terbaik yang ada pada kami. Kiranya Engkau memberkati, supaya apa yang kami beri dapat menjadi berkat untuk kerajaan-Mu Bapa. Ini syukur kami Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu datang bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
itu saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, doa Yabes. Terima kasih Tuhan. menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, jemaat Kima yang saya kasihi, di tempat-Mu menyembah Tuhan. Pulanglah Engkau dengan sukacita, diteguhkanlah Engkau dalam hadirat-Nya. Tuhan selalu membungkus-Mu dengan darah-Nya, sehingga Engkau terhindar segala macam virus.
Tuhan membungkus engkau dengan darahnya, Amin. sehingga engkau lepas dari celaka dan mara bahaya. Tuhan membungkus engkau dengan darahnya, sehingga engkau terpelihara dalam cinta kasih-Nya. Maka darah Yesus akan membuka pintu, melakukan terobosan, percepatan atas apa yang engkau sedang imani. Firman Tuhan berkata, pulanglah engkau dan jadi sesuai dengan imanmu. Mengucap syukur bersama divisi multimedia GBI Kima. Kami mengucap syukur bersama divisi pujian penyembahan para imam pemuji, imam pemusik Gereja Betel Indonesia Kima Square. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah juga setiap sidang jemaat-Mu untuk meneguhkan kami bersama bergerak dalam kegerakan-Mu.
Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GBI Kima. Kami berharap Anda diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Terus ikuti channel ini dengan klik berlangganan. Tuhan Yesus memberkati.